saya Nabila Maulidia dengan NIM 2151206011111131. Perkenalkan, nama saya Devinta Puspita Ferdianti dengan NIM 21512011111130. Perkenalkan, nama saya Rosibla Akbar Faris dengan NIM 215120600111036. Perkenalkan, nama saya Farezi Putra Subakti dengan NIM 215120600111028. Perkenalkan, saya Lutfiana Rahmawati dengan NIM 215120600111037. Perkenalkan, nama saya Anissa Ilmasya Fitri dengan NIM 2151206011111026. Perkenalkan, nama saya Mai Zaidan dengan NIM 2150711111. Pengertian sistem kolonialisme. Sistem kolonialisme adalah di mana suatu pemerintahan menguasai atau menjajah wilayah dari negara lain dengan maksud tujuan untuk menguasai sumber daya dan pemerintahan dari negara tersebut. Terdapat 5 pandangan para ahli mengenai pengertian kolonialisme. Yang pertama, menurut Ande Gunther Frank, kolonialisme adalah pemindahan kekayaan dari daerah terjajah ke daerah penguasa dan menghambat kesuksesan pertumbuhan ekonomi negara yang sedang dijajah. Lalu menurut Rohmadi, kolonialisme adalah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, di mana dalam negara penjajahan, negara penjajah akan mempunyai perwakilan untuk memimpin daerah dari negara yang dijajah tersebut, sesuai dengan ketentuan negara penjajah. Selanjutnya, pengertian kolonialisme menurut Alan Bullock 1986 mengatakan kolonialisme adalah bentuk implementasi yang didasarkan penegakan hukum yang cukup tajam dan radikal terhadap negara jajahan, yaitu biasanya penjajah akan berperilaku baik di negara penjajah agar bisa menaklukkan rakyat untuk mudah dipengaruhi. Kemudian, menurut Collins English Dictionary, kolonialisme adalah kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah dalam pengawasan negara lain. Maka, negara penjajah akan mencari tujuan negara jajahan yang mempunyai banyak sumber daya di dalamnya, dan masyarakatnya masih awam dalam dunia pendidikan dan perekonomian. Dan yang terakhir, kolonialisme menurut Lomba adalah satu implikasi berupa perjumpaan antara manusia dalam bentuk penaklukan dan dominasi. Artinya, negara penjajah akan mendatangkan pasukan dari negaranya untuk ikut serta mengatur tatanan dalam negara jajahannya. Selain menguras kekayaan negara jajahan, para penjajah biasanya memperlakukan manusia pribumi dengan sewenang-wenang. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, di saat imperialisme dan kolonialisme masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan tradisional beralih menjadi sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, pada penerapan sistem pemerintahan ini tuh membawa perubahan pada struktur masyarakat yang selama ini telah berlaku. Walaupun pemerintahan kerajaan Belanda memegang kekuasaan tertinggi pada saat itu, namun tetap saja mereka banyak menggunakan jasa pihak pribumi, sehingga di dalam praktiknya hubungan patron klien ini menimbulkan kerugian pada pihak pribumi, sedangkan pihak penjajah itu mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, dalam kehidupan kerajaan, kedudukan dan kewibawaan raja digeser oleh penguasa baru, yakni mereka harus tunduk pada pemerintahan kolonial. Berikut merupakan karakteristik sistem pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda menjadi dasar pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, Raja Belanda mempunyai wewenang untuk menghentikan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, pemerintah kolonial menjalin kerjasama dengan kerajaan lokal. Yang keempat, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Yang kelima, pemerintah kolonial Belanda menetapkan otonomi daerah dan membagi daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi jewes atau provinsi, regenschap atau kabupaten, dan stajemen atau kota madya. Yang keenam, pemerintahan yang dipegang oleh kaum pribumi dinamakan Pangreraja atau PP. Sedangkan pemerintahan yang dipegang oleh orang Belanda disebut Binnenlandbestuur atau BB. Yang ketujuh, pembatasan wewenang bupati dalam sistem birokrasi. Yang kedelapan,
setiap aparat yang memegang suatu jabatan dalam sistem adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pemerintahan kolonial. Untuk yang pertama, pada masa kolonialisme, terutama fase kependudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis. Artinya, semua berpusat pada pemerintah gubernur jenderal. Lalu yang kedua, membagi daerah yang dikuasai Belanda menjadi 3 bagian, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota madya. Nah, pada sistem pemerintahan kolonial ini menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa. Nah, gubernur jenderal ini dibantu oleh asisten residen dan pengawas. Keberadaan asisten residen dan pengawas itu diangkat langsung oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi kinerja para bupati dan para udana. Nah, untuk cara kerja yang keempat adalah bupati mendapat pengawasan dari pemerintah pusat. Nah, bupati ini tidak mempunyai kekuasaan otonom dan wewenangnya itu dibatasi oleh UU. Ini yang membedakan sistem pemerintahan kerajaan dan sistem pemerintahan kolonial. Kalau sistem pemerintahan kerajaan, bupati sangat berkuasa dan tidak dibatasi oleh undang-undang apapun. Sedangkan sistem pemerintahan kolonial, bupati mendapat pengawasan serta wewenangnya dibatasi oleh undang-undang. Pada era kolonialisme, pemungutan pajak sangat amat memberatkan sehingga masyarakat menganggap bahwa pajak adalah bentuk superioritas penguasa kepada rakyat. Pada zaman kolonialisme menerapkan juga sistem pajak. Yang pertama adalah kontingenter, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Pembayaran ini menggunakan hasil bumi. Pembayaran ini juga dilakukan tanpa adanya sistem ganti rugi. Tujuannya untuk menambah kas keuangan VOC. Yang kedua adalah fair-pliket leveranting, yaitu dengan cara penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Cara kerjanya yaitu rakyat diminta untuk menjual sebagian hasil buminya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Penyerahan ini diberlakukan di wilayah yang secara tidak langsung dikuasai oleh VOC. Jenis pajaknya yaitu pajak penghasilan bagi yang berpenghasilan di atas X120. Yang kedua adalah pajak upah sebesar 1%. Yang ketiga adalah pajak kekayaan bagi yang kekayaannya melebihi F25.000. Yang keempat, pajak perseroan berdasarkan keuntungan bersih tahunan dari suatu badan hukum. Yang kelima adalah pajak rumah tangga seperti sewa rumah, nilai mebel, sepeda motor, dan kuda ataupun lain-lainnya. Yang terakhir adalah crowdfunding, pajak tanah yang bukan tanah adat, pajak seperti pajak rumah, pajak tanah, dan benda yang tak bergerak. Beberapa kelebihan sistem pemerintahan kolonialisme yaitu yang pertama, adanya pengawasan yang ketat dari parlemen kepada kabinet. Kemudian yang kedua yaitu adanya politik etis yang mendorong munculnya pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu struktur penanggung jawab kebijakan publik yang jelas. Kemudian kelemahan sistem pemerintahan kolonialisme yaitu yang pertama, kehidupan sosial yang tidak sesuai nilai dan etika Indonesia, sehingga beberapa kebijakan publik seperti tanam paksa maupun kejar rodi membuat rakyat Indonesia sengsara seperti tidak diberi upah maupun makan sehingga banyak yang mati kelaparan. Kemudian yang kedua yaitu masa jabatan kabinet tidak jelas dan tidak ada ketentuan jangka waktu. Kemudian yang ketiga, kabinet dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh parlemen.